sahabat Kristus, jumpa kembali dalam agenda Resapi, renungan singkat pemelihara iman GKI Klasis Bojonegoro. Dan renungan kita hari ini atau bacaan kita hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Satu narasi yang memilukan hati. Oleh karena berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Dan pada saat ini kita hanya akan membaca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semuanya demikian. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Kekasih-kekasih Kristus, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda bayangkan ketika membaca bagian ini? Di situ dikatakan ada seorang anak perempuan. Ia menjadi korban hasutan daripada ibunya. Lalu dengan suaranya yang lantang begitu, dia mengatakan di sana, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis." Ungkapan yang disampaikan oleh seorang anak perempuan. Bahkan kemudian kita tahu bahwa ungkapan itu tidak disampaikan dengan diam-diam, tidak disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, tidak disampaikan dengan sebuah rasa ketakutan, tetapi disampaikan dalam suasana pesta yang dilakukan oleh Raja Herodes. Seorang raja, seorang pimpinan wilayah yang pada waktu itu mengundang begitu banyak orang. Di tengah-tengah suasana penuh dengan sukacita, di tengah-tengah suasana penuh dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang anaknya minta sebagai hadiah oleh karena ia telah menyukakan hati sang raja? Kepala Yohanes Pembaptis. Dari sini kita bisa melihat dan kita bisa mengatakan bahwa ada satu kekerasan yang diungkapkan. Ada satu ungkapan kekerasan yang disampaikan di tengah-tengah khalayak ramai pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan. Satu hal yang sangat menyedihkan. Satu pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama-sama adalah kenapa kekerasan itu begitu dekat dengan manusia? Kalau kita perhatikan, kita mengingat kisah Kain dan Habil di sana. Ada kekerasan di sana. Oleh karena panas hatinya, kemudian ia tidak bisa mengelola hatinya dengan baik. Ia tidak bisa mengelola perasaan kekecewaannya itu dengan baik. Rasa iri hati terhadap adiknya dengan baik. Lalu ia mengatur siasat, mengatur rencana, dan membinasakan adiknya dengan cara memukul kepalanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya kekerasan itu memang begitu dekat dengan kita. Di dalam narasi kita hari ini, bahkan mungkin juga di dalam kehidupan kita saat ini. 9 Oktober menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi kita. Seorang anak berusia 9 tahun bernama Rangga. Ia harus berjuang dengan sekuat tenaga melawan seorang pria parubaya yang mencoba untuk melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap sang bunda. Kita bisa membayangkan sebuah perjuangan yang memang tentu tidak sebanding. Seorang bocah, seorang anak kecil harus menghadapi seorang pria parubaya yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya, yang mencoba untuk memaksakan apa yang menjadi hasrat dan keinginannya. Sebuah perjuangan yang sungguh berat, yang akhirnya harus berujung kepada kematian si bocah Rangga ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setiap saat, setiap waktu, kita harus jujur mengatakan bahwa rupa-rupanya kekerasan itu seakan-akan telah menjadi sebuah budaya yang kita temui. Pandemi corona demikian yang sedang kita alami membuat kekerasan yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu juga semakin meningkat. Ketika ada seseorang yang mencoba untuk memaksakan keinginannya, mencoba untuk memaksakan hasratnya, tidak segan
Ada saja orang-orang yang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan pemuas keinginannya. Ada pula orang yang secara sengaja memproduksi kekerasan itu, konten-konten yang berisi kekerasan-kekerasan itu untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, kekerasan dalam wujud verbal, kekerasan dalam wujud fisik, rupa-rupanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi tentu kita sadar, tidak mungkin kita membangun kehidupan ini dengan kekerasan. Tidak mungkin kita melawan kekerasan itu juga dengan kekerasan. Demikian, tidak mungkin pula kita terus bersanding dengan perilaku-perilaku yang diwarnai dengan kekerasan itu, dalam upaya untuk menata hidup, bahkan dalam upaya untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Ya, saya sepakat untuk mengatakan dengan mereka yang sejalan dengan ungkapan ini. Hidup harus ditata dan dijalani dengan penuh damai, dengan penuh cinta kasih, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Kristus. Yang dilakukan oleh Kristus adalah ketika ia mendengar Yohanes Pembaptis telah dipenggal oleh kepalanya. Tentu dengan kuasanya dia bisa saja membalas apa yang dilakukan oleh Herodes, membalas apa yang telah dilakukan oleh Herodias itu, mempermalukannya di depan publik. Tetapi ternyata bukan itu pilihannya. Bukan melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia melanjutkan hidupnya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-13 di sana. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Kekerasan harus ditinggalkan. Kekerasan bukan untuk didatangi, kekerasan bukan untuk didokumentasikan, kekerasan bukan untuk dipublikasikan. Tetapi sebisa mungkin kita jaga jarak dengan kekerasan itu. Sebisa mungkin kita menjauhkan diri dari kekerasan-kekerasan itu. Jadi jangan sampai dipikirkan, jangan sampai dibayangkan, apalagi kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan. Dan hanya akan memunculkan teror dan ketakutan-ketakutan berikutnya. Nah, terus kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Kristus adalah ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tetap semangat, tetap menghidupi belas kasihan. Ia sadar bahwa kehidupan ini hanya akan terbangun, hanya akan tertata dengan baik ketika belas kasihan itu masih ada di dalam hati. Ketika belas kasihan itu masih terus kita perjuangkan dengan baik. Ingat, kerasnya batu akan bisa dihancurkan oleh lembutnya tetesan air. Inilah yang kemudian menjadi pilihan kita. Tidak berdamai dengan kekerasan, tidak memelihara kekerasan, bahkan juga tidak hidup karena budaya kekerasan. Tetapi hidup karena budaya belas kasihan, hidup karena budaya cinta kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kerasnya kehidupan di atas muka bumi ini seringkali membentuk manusia menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter keras, bahkan memandang kekerasan itu menjadi satu hal yang lumrah, menjadi satu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Tapi kami sadar, belajar dari apa yang telah Kristus lakukan, mampukan kami tetap hidup di dalam belas kasihan, mampukan kami untuk tetap hidup di dalam cinta kasih. Karena cinta kasih itulah kehidupan akan terbangun dengan baik. Karena cinta kasih dan belas kasihan itulah kehidupan ini akan tetap ada untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, katakan no untuk kekerasan. Katakan belas kasihan untuk membangun kehidupan. Tuhan memberkati.